Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amperadi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang cara penggunaan aplikasi Kabri 2 Plus. Di sini saya akan membuat bangun datar, yaitu segitiga sama kaki, dengan menggunakan toolbar yang ada di aplikasi Kabri. Jadi langkah pertamanya yaitu kita membuat garis lurus menggunakan menu line. Kita buat di sembarang tempat untuk membuat garis lurus. Setelah itu kita beri label titik yang telah kita buat dengan namai titik A. Lalu kita pergi ke menu line dan membuat sebuah titik dari garis lurus yang telah kita buat. Lalu kita labeli dengan nama titik B. Setelah itu kita membuat sebuah lingkaran dengan jari-jari titik A ke titik B. Begitu pula sebaliknya dari titik B ke titik A. Nah, dari sini kita mempunyai dua buah perpotongan. Kita tandai saja dengan sebuah titik atau poin. Lalu kita gabungkan titik yang telah kita buat hingga membentuk sebuah bangun datar segitiga sama kaki. Oh ya, sebelum itu kita tandai dulu titik yang di atas ini dengan namai titik C. Lalu yang bawah kita berikan label titik D. Lalu kita perpanjang garis ACA menggunakan menu ray. Kita perpanjang garis C ke A, lalu C ke P juga kita perpanjang sehingga kita temui dua titik perpotongan lagi. Lalu kita ke menu poin lagi untuk menandai titik perpotongan. Lalu kita labeli dengan titik E dan F. Jadi setelah itu kita pergi ke menu properti. Di sini kita akan membuktikan apakah garis-garis yang telah kita buat ini memiliki korelasi antara satu garis ke garis yang lain. Di sini kita akan membuktikan kolinearnya. Di sini kita pilih titik E, lalu ke titik A dan ke titik C. Di sini kita akan membuktikan apakah titik E, titik A, dan titik C itu saling berkorelasi antara satu sama lain. Kita menggunakan menu properti yang collinears. Dari titik E, titik A, kemudian titik C, dan didapat poin-poin tersebut adalah kolinear atau saling berkorelasi. Lalu kita akan membuktikan apakah sebuah garis yang telah kita buat di awal itu merupakan sebuah garis lurus
dengan kita menggunakan menu paralel. Kita klik saja titik A ke titik B, maka kita akan membuktikan bahwa titik A dan titik B itu merupakan sebuah garis yang lurus atau garis paralel. Lalu kita ke menu yang ketiga, yaitu perpendicular, di mana kita akan membuktikan bahwa garis AB dan garis DC itu merupakan perpotongan yang tegak lurus. Sebelumnya kita membuat segmen terlebih dahulu dari garis C ke D untuk membuat garis perpotongannya. Setelah dibuat garis perpotongan dari C ke D, maka kita ke menu properti lagi, lalu pilih yang menu ketiga, lalu kita klik saja garis-garis antara perpotongan tersebut, maka akan terjawab apakah garis tersebut merupakan perpotongan yang tegak lurus atau tidak. Lalu kita ke menu yang keempat, lalu di sini kita akan pergi ke menu measurement, di mana kita akan mengukur panjang garis dari sebuah segitiga yang telah kita buat ini. Kita ukur saja dari titik A ke titik C, lalu titik C ke titik B, apakah sama panjang garisnya. Di sini terbukti bahwa panjang garis titik A ke titik C dan titik B itu merupakan sama panjangnya. Maka dapat dibuktikan bahwa segitiga yang kita buat itu merupakan segitiga sama kaki. Di menu measurement ini, selain untuk kegunaannya untuk mengukur panjang dari sebuah garis yang telah kita buat, di sini tentu saja masih banyak menu-menu lainnya, yaitu seperti kita mengukur area, sudut, dan sebagainya. Jadi ketika kalian telah membuat suatu bangun datar atau sebagainya di aplikasi Cabri 2 Plus ini, kalian bisa mengukur sudut-sudut atau panjang garis dari bangun datar yang telah kalian buat dengan menu measurement ini. Menu measurement ini mempermudah kalian untuk mengetahui berapa sih jarak antara titik A ke titik B, titik A ke titik C, dan sebagainya, ataupun sudut-sudut yang ada seperti itu. Di sini saya mengukur berapa sudut dari sudut C, yaitu 60 derajat. Karena ini adalah segitiga sama kaki, maka sudut-sudutnya itu memiliki sudut yang sama, yaitu 60 derajat.
Lalu selain menu measurement, di sebelahnya itu ada menu symbol and text, yaitu dimana kegunaannya untuk pembuatan label, teks, numerical editing, dan sebagainya. Di sini kalian bisa untuk kegunaannya untuk menandai objek-objek yang kalian buat menggunakan teks atau simbol. Lalu di sebelahnya ada atribut, di mana di sini kegunaannya ada banyak, yaitu salah satunya untuk mengubah warna garis yang kita buat, untuk mempermudah membedakan mana garis yang kita buat. Dan masih banyak lagi menu-menu lainnya di menu atribut ini. Ada di sini juga ada menu Neo Access, di mana kegunaannya kita bisa berubah ukuran bangun datar yang telah kita buat dengan keseluruhan. Jadi ketika kita inginkan ukurannya berapa senti, maka kita tinggal mengubahnya menggunakan menu tersebut. Dan masih banyak lagi menu-menu lainnya yang dapat kita gunakan di aplikasi Cabri 2 Plus ini, yang mungkin berguna untuk membantu pengerjaan tugas kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.